saya malah diusir ke sini loh. Kemarin udah ngomong di rumahnya si bapak Anda. Tapi nggak ada kesimpulan, nggak ada kesimpulan. Malah dimaki-maki kan? Orang tua kandungku datang dari Batam malah dimaki-maki orang tuamu. Hari Minggu kemarin. Padahal udah jelas ibunya yang udah salah. 30 lu nggak datang. Lu nggak datang tanggal 30. Lu nggak tahu apa-apa, lu masih bocah deh. Lu masih bocah ya, gua cuma tahu itu doang dong. Ya udah jangan berani ngomong kalau udah cuma tahu itu. Iya, ini kita panggil Pak RT-nya ya. Pak RT-nya, terus nanti kalau emang tidak menemukan Susi, kita laporin aja, Mas. Kan yang nyerahin. Dan saya diusir. Jadi saya ketok nih kan pintunya ke pagar yang kemarin kan. Nah, saya panggil Mas Duan, bilang Bu, bilang gitu. Jadi keluar. Saya nggak kenal kamu, katanya gitu sama saya. Pak, aku ada ikatan marga dari Marga, suaminya, ya, dari suaminya. Malah dibilang istrinya, saya nggak kenal kamu. Kalau mau ke rumah orang tua Riko katanya gitu, yang orang tua istri saya. Istri ya. Kan saya aturan langkah pertama saya harus ke dia dulu dong. Iya kan Karena dia ngasih ya perantara. Dia malah saya diusir kemarin. Ya makanya tadi kenapa alasannya kita datang ke rumah perantara, karena perantara yang tahu bayinya di mana, bener gak Mas? Kita jadi satu persatu kita nyari tahu gitu loh. Itu anaknya pintar ngomong itu karena diajarin mamanya. Kok anaknya tahu langsung disuruh ke sana kalau ada yang datang? Ya, soalnya kan udah berkali-kali Mas. Iya, saya udah coba berkali itu coba ngomong kayak gitu terus, Jadi Bu. kasusnya udah tahu. Dia nggak apa-apa sih. Selalu ngelak. Udah berapa kali cara keluar ngelak terus selalu kayak gitu. Makanya kami udah risih dengan cara keluarga. Masih kecil tuh padahal. Masih kecil tuh, masih sekolah. Sebetulnya yang kita bantu tuh kebanyakan juga mediasi lancar. Iya, mediasi Pak. lancar. Ini mah nggak lancar, makanya kalau misalkan ada satu konten yang masuk penjara ya berarti ini gitu. Aku pihakku pribadi, Bu ya izin Bu ya. Yang penting anakku dapat, kami berdua pun kayak mana mau masuk penjara, kami berdua siap. Yang penting aku udah pesan sama orang tua aku yang di rumah kan. Mak, kalau kami berdua masuk penjara tapi titip anak kami. Kami siap untuk berperang sama mereka. Kami bilang gitu. Ya karena kan emang hak Mas sama istri karena gitu kami loh. nggak mau jauh dari anak gitu kan. Makanya yang tadi sangat disayangkan, kita harusnya ngobrol baik-baik. Ngomong aja biasa, kalau emang nggak salah kenapa harus takut ya Mas ya? Betul. Kan intinya itu, tinggal ngomong aja, Mbak saya nggak tahu, kenapa Mbak ini sini. Nah, itu emang bukan marah-marah, itu kan marah-marah jelas. Ke sana langsung ke sana. Ini kan kita belum selesai kan. ngobrol. Kita belum jelasin, padahal kita cuma bilang tolong sampaikan sama ibunya ini. Jadi biar clear loh, ini malah dia ngoceh-ngoceh. Saya baru ngomong A, dia udah langsung ngomong Z. Tadi coba kalian dengerin deh. Gitu guys, yang jelas ini intinya kita mau memperjuangkan hak masnya dan mbaknya, yaitu anak kandungnya loh. Anak kandungnya. Izin Bu ya, saya udah terlalu kesal pertama kali dapat kabar dari istri, dari abang ipar yang anak terakhir dari laki-laki di Narogong kalau nggak salah. Satu RT itu pada tahunnya anak kami meninggal. Oh iya. Jadi Kemarin baca cerita. maksud saya gimana nanti contohnya kalau nggak ada dapat kesimpulan sini, kita harus ke rumah abang ipar saya itu, kita pamit sama RT RW biar RT Biar tahu semua. Ya biar tahu cerita sebenarnya, bukan anak kami meninggal. Iya. Saya kesal dengan batin, masa anak saya dibilang meninggal. Tapi tetap berjuang ya Mas ya. Saya tetap berjuang, kayak mana aku saya siap. Intinya Mas di sini benar, posisinya istri juga benar gitu. Jangan takut apapun itu. Iya. Kita di sini hanya mendampingi dan mendukung Mas kalau emang Mas benar gitu. Tapi saya ngelihat dari ceritanya, so far selama ini Mas benar untuk mau mengambil hak anak kandungnya Mas sendiri ya, saya dukung gitu. Ya kecuali emang beda ceritanya, Mas bukan ngambil anak kandung, itu beda ceritanya gitu.
Kalau anak kandung mau apapun, keadaan apapun, tetap itu hak dari ibu kandungnya, ya. Itu dilindungi oleh negara dan pemerintah. Tidak boleh dipisahkan apapun yang terjadi, kecuali ODGJ. Penganiayaan ibu kandung. Oh ya, kecuali adanya tindak kekerasan yang sudah jelas gitu, sering banget melakukan kekerasan terhadap anaknya, yaitu harus dipisahin karena akan membahayakan kondisi anak. ODGJ pun sama, harus dapat pendampingan dari yang sehat, jadi nggak boleh berdua sama ODGJ-nya aja gitu. Jadi ada syarat-syarat emang untuk merawat anak, tapi kalau ini nggak ada syarat, ini emang udah pure ibu kandungnya. Gitu guys, makanya di sini kita mengedukasi ya Mas ya dengan video ini supaya ngerubah mindset bahwa adopsi itu mudah. Iya, betul. Ya, kalau mudah itu banyak orang di luar sana yang mau adopsi, udah yang melahirkan gak mampu, udah ambil adopsi. Tapi untuk pembuatan surat-suratnya untuk melegalkan itu sangat sulit dan tidak mudah. Gitu ya guys. Jadi semoga mendapatkan pembelajaran juga untuk kita semua, dan nantinya juga katanya kartu keluarga sama aktenya sudah dipalsukan ya Mas. Nah, itu bisa pidana juga. Nggak boleh ya guys, sekali lagi tidak boleh dokumen sesuatu tanpa adanya persidangan merawat anak disahkan bahwa ini anak saya. Itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi semoga ketemu titik terang nih hari ini. Kita dari pagi sampai siang nih udah mau sore untuk menemukan keberadaan dari bayi Mbak Evi dan juga Masnya. Itu ya, kita tetap berjuang sampai kapanpun, sampai diketemukan bayinya. Semoga Tuhan memberikan kelancaran untuk kita semua. Ikutin terus guys. Hei, apa ini? Hah? Aku mau nuntut? Iya. Hah? Iya. Kita dari Komnas Pak, dari Komnas Perlindungan Anak, dari pemerintah. Saya tahu. Saya tahu banyak Novi kan? Iya, saya Novi. Anakku. Anakmu? Dari mana kamu? Anakku. Dari mana kamu? Anakku itu. Dari mana? Dari mana? Nggak boleh ada kekerasan ya Pak. Saya nggak mau ada kekerasan. Aku, bukan dia, aku. Iya, tapi nggak boleh ada kekerasan Bu, nggak boleh. Kita selesaikan baik-baik. Dulu Pak, permasalahannya seperti apa? 1 bulan dari lahiran kau kemana? 1 bulan dari mana dia bilang 2 minggu kok? 2 minggu apa? Itu tak adikmu. Lu muncul 1 bulan setelah lahiran. Kok jadi Kau. Pak. Orang ajar kau. dia datangin aku kok. Pak boleh. Muncung mi. Udah mengurusi dah. Tapi kau nak kira bawa di. Nggak dong, nggak ada. Dia cerita jujur. Masa kalian jelek-jelek karena mana ada dia sama tidur sama orang lain? Ku tanggung jawabin kok. Kapan? Pas lahiran, Kapan? pas lahiran Kapan? pamitan kan aku pas lahiran. Pas apa? Pas ngandung. Jadi seperti apa Bu? Jadi seperti apa? Pas ngandung baik-baik aku pamitan. Biar kita tahu juga Pak. Ayo. Ayo. Ini nggak usah diikutin, nggak usah, nggak cukup. Iya udah, Jangan. ya udah ya Bu. Jangan. Ya nggak usah Kami ikut. dulu dengarkan ya, kami dulu Iya, dengarkan. iya, Jangan ikutin. iya, oke. Mas, Jangan, di sini dulu. coba, jangan. Ya di sini dulu Mas. Di sini dulu. Sekarang dulu. Kau ikut. Ayo. Ikut kau. Aku suaminya. Ayo. Suami dari mana? Kau Ini jangan. orang tuanya. Udah. Jangan ikut kau. Udah. Jangan ikut kau. Kalau ngomong. Ayo. Jangan. Udah Bu. Ini orang tuanya ini. Orang ajar. Sebentar, Jangan ikut kau. Jangan ikut kau. Kalau bisa dia ikut. Kau. Nggak apa-apa sama saya aja. Nggak. Mengaku kau sekarang suaminya. Udah. Berapa orang suaminya ini? Hah? Orang tua. Nah, kalau kamu mau bener dah. Ini orang. Berapa? Hah? Ya sabar, Berapa sabar. laki-laki? Ya udah. Udah sabar Bu. Ayo Orang Bu. ajar. Kita selesaiin baik-baik. Gara-gara Ayo. kau masuk ke rumah sakit. Udah. Mak, udah. Kita. Udah Bu, jangan Bu, jangan. Jangan kayak gitu Bu, nanti hukum lagi udah
urusannya. Nanti urusannya panjang lagi, Bu. Kawan. Mau aku bawa aku bapaknya. Kita bicara. Udah, nggak apa-apa. Nanti kita selesain dulu. Mbak, Orang tua saya dibilang sampai saya ketemu hamil sampai berapa orang ya ampun Mbak. emosi, mungkin lagi emosi. Mbak harus ngerti aja. Maksudnya anaknya sendiri saya dibilang, makanya saya dibilang pelacur kan katanya. Ntar saya diserang Kak sama mereka. Enggak, kan ada saya. Nggak usah takut. Enggak apa-apa. Belakang dulu aku udah mau mati nih. Karena marah ini mati aku. Ya, dia kan orang ini orang. Kita terangkan biar dulu. Dan masa disaksikan selesai di situ prosesnya saya lemah Kak. Iya, nanti nggak apa-apa kita jelasin kok. Biar dia tahu gitu Kak. Mohon maaf ya. Jangan masuk dia ya. Mbak Novi, Pak, maaf, saya sebelumnya nanti mohon awas. maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Mati aku mati Jadi, dia. udah kita bicara di sini. Klarifikasi aja Pak, klarifikasi seperti apa? Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu. Udah, kita enggak Kenapa aku sampai masuk rumah sakit gara-gara si enggak, mama nggak boleh. Aku udah kenal Mbak Novi ini dari media sosial media mah. Udah. Ini Pelan-pelan aja, Bu. ini dari dinas Kita kesehatan. netral kok, kita netral. Udah kenal. sakit banget hatiku. Ya udah Sakit banget. kita bicara baik. Sakit banget. Ya, duduk, Bu. Udah. Belum pernah sejarahnya. Malam yang kayak gini sakitnya. Baru ini. Tadi enggak disuruh datang. Pergi mau kayak gimana? Sini duduk sini. Tapi jangan jawab aja belum. Tampar saya Kak. Udah. Dulu itu jangan ngomong kau. Udah. Belum, diam aja kau. Ini kan masih keluarga. Gara-gara kau semuanya. Diselesain dulu ya. Kasihin mamanya. Kasihan ibunya. Jangan jawab lagi mulutmu itu. Nggak apa-apa, duduk aja sini. Mbak. Ibu jangan jawab Bu. Iya, udah, Ini jangan orang tua Bu. Apa lagi kau bikin sama aku? Udah. Hah? Ayo kita Aku selesai. udah puas, tunggu dulu. Gua apa dia? Percuma nginiin dia. Kita selesain baik-baik. Percuma. Nah, udah. Percuma nginiin. Biar orang aja kita lihat. Percuma Ya nginiin. tidak kan dia aku mati. No, aku nggak kuat lagi aku. Udah maaf. Ayo pelan-pelan Bu, pelan-pelan yuk. Pelan-pelan bisa yuk. Ya. Selama ditinggalkan si Jombeli kau, puas kau, kurus kau, anakmu sama aku. Hah? Wah, apa lagi kau bikin? Hah? Ini udah lemes. Hah? Udah lemes. Apa lagi kau bikin sama aku? Ayo penjarakan sekarang. Ayo. Bentar Bu. Air iya. Biar puas kau. Belum puas? Belum puas? Jawab. Nggak apa-apa Bu, udah. Nah, gak usah dilayani, nah. Anak-anak kayak gitu tuh gak usah dilayani, nah. Ya, duduk sebentar. Senang kau masuk aku rumah sakit kemarin. Emang gak ada malunya, nah. Udah duduk. Emang udah gak ada harga dirinya nih dia. Hah? Dia nyebut diri dia. Udah emang bener dia. Udah. Percuma kita bicara sama orang. Oke
Boleh saya jelasin? Iya, boleh. Mulai ya. Oke, jadi saya perwakilan dari Komnas Perlindungan Anak. Nah, dari Ibu Lia, karena kemarin udah Mbak Evi sudah membuat laporan ke sana tentang anaknya yang diserahkan ke orang lain. Gitu. Ini saya jelaskan versi saya dulu ya. Nah, terus mbaknya sama suami meminta tolong terhadap Komnas untuk menjembatani untuk mengembalikan anaknya. Gitu. Ini Komnas dari pemerintah ya, gitu bukan ini. Nah, karena kebetulan Bu Lia lagi berhalangan hadir dan mungkin baru besok beliau datang ke sini untuk menanyakan soal anaknya. Gitu. Nah, boleh nggak diklarifikasi atau dijelaskan seperti apa awal mulanya? Oke, ini saya dulu namanya. Dengar ya, biar semua jelas. Dengar ya. Katakan sejujurnya. Jangan jujur. Jangan Iya, pakai. iya muncung itu jangan bilang menjauh lempar kau nanti pakai apa ini? Iya, jangan. Kau sih kalian kau. Aku nggak peduli lagi sama kau. Sudah. Jadi gini, ya Mbak Novi sebelumnya Mas. Nah, jadi singkat ceritanya seperti ini. Ini Evi ini adalah adik kandung saya, Adik kandung. anak terakhir Ibu. Oke. Jadi sebelumnya memang pertemuan dia ini dengan laki-laki itu awalnya sih baik. Oke. Terus singkat cerita dari pergaulan mereka itu di sini, jujurlah mereka kalau dia hamil di luar nikah. Singkat cerita dari situ, bicaralah mereka baik-baik. Awalnya kita sebagai keluarga tersinggung dan sangat marah karena dengar kehamilan dia di luar nikah, gitu. Terus, terus mereka datang bicara baik-baik sama kita. Saya bilang, oke, ya kita terima alasannya dia. Oke, yang penting yang pertama, kalau memang dia memang udah ketahuan hamil, ya udah nggak apa-apa, yang penting diurus. Nah, diurus. Memang selama ini memang mulutnya dia ini manis loh, yang laki-laki ini. Manusia satu ini loh. Itu masih manusia saya bilang sekarang ya. Itu manusia Ini. ya memang. Jadi sepanjang perjalanan dari situ, singkat cerita waktu apa ya, Dia datang ke sini sebelum melahirkan. jauh sebelum Sempat baik-baik juga ya Pak? Sempat baik-baik katanya. Baik-baik kesini ya? masih baik-baik. Iya. Nah, yang pas dia datang sini udah ini rencana dia ada mau nikah nih. Ada mau Kita menikahkan. cariin pendeta. Dari pendeta 1, pendeta 2, pendeta Beberapa ketiga orang pendeta itu kami gagal cari. semua. Gagal semua. Kenapa Gara-gara gagal? mereka. Iya. Kenapa? Setiap Nggak tahu. di dekat Dibohongin hari pendeta. haknya Iya. mereka membatalkan sendiri. Oke. Kenapa alasan? Alasannya nggak ada duit, ya Iya. kan? Ternyata dari orang tua si laki-laki itu ternyata sudah mengirimkan duit untuk mereka pemberkatan, Oke. tapi dipakai mereka untuk foya-foya dan check-in sama check-out hotel. Itu mereka sendiri yang bilang. Bilang oke. Wajar keluarga marah nggak? Betul. Oke. Udah terima aibnya dia, Iya. kita dibohongin, Iya. udah capeknya kita mencari pendeta buat dia, Iya. ya kan? Masuk. Ini perantara kita, Ini perantara. Oke. Iya. ya kan? Iya, iya. Wajar kita marah, Oke. kan? Ya udah, kita redam lagi. Akhirnya Iya. mereka memutuskan, perempuan ini memutuskan Iya. untuk pindah ke Jakarta, ngontrak bersama laki-laki. Oke. Alasannya karena Itu tengah malam. Tengah malam. alasannya malu, takut ini kan perut makin membesar, ya kan? Bujuklah orang tuanya, biarlah kita pindah aja ngontrak. Jam Itu satu belum malam ada nih. ikatan, belum ada Ada ikatan perkawinan. Mereka yang minta. Iya. Mereka, perempuan ini juga memaksa, Oke. dan dalam keadaan waktu itu malam jam 12 malam dan hujan. Kita tahan. Kenapa nggak besok? Iya. Karena dia membawa anaknya yang pertama. Oke. Iya. Gitu Itu kan. dari marga lain.
Itu dari marga lain, dari suaminya yang pertama, dan itu juga belum cerai dia sama suami pertamanya. Oke. Memaksa, ini kan keadaan sudah hujan, besok lah, tapi tetap memaksa perempuan ini. Oke lah, mau nggak mau kan orang tua akhirnya yaudah. Alasannya apa, Bu? Kita nggak tahu alasannya, itu pertama perut membesar, malu, kata gitu. Nah setelah mereka pindah ke sana beberapa hari kemudian, orang tua kami diserbulah dengan utang-utangnya dia. Ternyata mereka ini pergi bukan hanya alasan malu. Ternyata dia ini satu ngutang dengan satu Emang kampung. benar-benar jahanam ini. Semua nyerbu ke sini. Mekar. Paru-paru semua. Bahkan Aku nggak ada dari bisa satu paham, koperasi, ada dari satu koperasi, menganggap dia ini udah meninggal. Nah sekarang kita tanya, benar nggak kamu Epi ada utang di sini? Iya saya bener ada Nah utang. benar. Kita jawabannya Bukan utang saya sendiri. Utang siapa? Utang saya Pak. Kamu jangan ngutang kembalikan atas nama harta. mama. Wah, emang iya? orangnya Nah, ada. Itu kan si Epa yang ngituin. Mana tahu aku di mana siapa? Ada yang minta tolong. Kau yang ngambil. Bukan tahu aku, enggak tahu aku. Ibu tapi benar mengakui Ibu punya utang? Iya, saya punya Oke. utang. Ya udah. Itu yang kita Enggak, sebentar. Siapa maksudnya kembarannya? Aku nggak tahu. Oke. Di Dia kan Google. Tapi sudah mengakui, tapi kan Bu. dia melalui Iya, saku. udah. Iya, tapi utangmu kan? Ya udah. Udah. Utangmu kan? Jangan aku. Udah. Ibu mau Oh, tanya. jadi oke, saya paham. Jangan aku komunikasikan. Jadi Saya orang tua ngerti. ini yang ditagih-tagih, dikejar. Jadi atas nama ibunya. Cara baik-baik juga. Ya, sebentar Mbak, satu-satu. Jadi kalau semua ngomong kitanya jadi bingung. Gitu selesain satu-satu. Itu baru dari singkat cerita. Terus Nah, udah itu, udahlah. Kita mau marah juga percuma. Mereka pun di sana. Bu, maaf, sebentar dipotong totalnya berapa? Totalnya kita nggak tahu, dia yang tahu. Pokoknya banyak yang datang menagih ke Ada yang orang 3 tua juta, sana. ada 1,5 juta, ada yang 500, ada yang 300, ada yang pokoknya banyak lah. Banyak. Kayak Oke. banyak. Terus Nah, udahlah. Udah mereka berapa hari sana. Teleponlah dia ke suami saya, abangnya. Telepon. Saya katanya nggak dikasih makan sama laki-laki itu, ditelantarkan sama laki-laki itu. yang tadi. Iya, Oh. Yang masih Kaburlah. yang masih Kaburlah. dianggap manusia sekarang ini ya. Kaburlah dia Ke BTC. Bulak kapal pertama. Bulak kapal pertama. Dijemputlah sama ini. Tanya nih. Terus apa yang dia omong? Terus saya tanya, kenapa bisa sampai ke sini? Dia ini bisa nelpon saya karena dia nelpon karena dia minjem handphone orang. Nah, makanya nelpon saya jemput. Terus saya tanya dong, bisa sampai ke sini kenapa? Ya itulah jalan kaki sambil ngemis, hanya untuk nyari ongkos dan makan biar sampai ke sini Bekasi dari Sunter Cempaka Putih, Cempaka Mas. Itu kondisi lagi hamil. Hamil. Dia bawa Hamil. anaknya yang pertama. Hamil. Nah, di situ kita masih termakan janji manusia ini, masih manusia ya. Iya. Saya bilang masih manusia. Masih termakan manusia. Terus ya udah. Karena diterlantarkan, nih berdua sama keponakan saya ini. Ini anaknya yang pertama, yang perempuan. dari marga Taurus. Yang mana? Ini dari marga orang lain, bukan dari dia. Oh iya. Ini Yang kedua. itu anak yang pertama. Oh. Akhirnya kita bicaralah yang di samping BTC, kita duduk di Udah kamu ke warung-warung. situ BTC, kamu jemput, Dia ini nangis. nangis. Minta maaf lah sama ibunya. Dia nangis seakan-akan wah Kayak sudah apa ya kayak gimana ya, dia udah pusing, udah mentok kayak mana lah cerita hidupnya nanti nih. Jangan kami nggak dikasih makan, kami terlantar, kandungan udah Dikasih besar, makan. ya kan. Terus saya bilang, kalau kamu ngomong kayak gitu, kami mau ngomong apa? Itu kan pilihanmu, ya kan. Karena kamu udah memilih yang jalan awal seperti itu, ya udah, itu resikomu. Saya bilang, itu resikomu. Terus mau bagaimana? Intinya, kemanapun dia pergi, tempel. Kemanapun dia melangkah, tempel, saya bilang. Itu yang namanya cinta hidup mati. Kalau memang mau mati satu, harus mati berdua. Kalau seandainya salah satu masih ada yang hidup, jangan salahkan saya yang satu. Saya bilang begitu. Oke, kita cerita dari situ. Gini aja solusinya.
anak dia ini yang namanya Joy yang pertama kita bawa lah ke sini, kita rawat di sini. Rawat ya. Ini kan rumah neneknya, ya kan? Kita rawatlah di sini dan dia tetap kita pulangkan ke sana. Biar si manusia itu biar nggak bebas, maksudnya biar dia terbebani. Ada loh anak ini yang dikandungin yang harus dirawat, yang harus dikasih makan. Itu loh kita kembalikan ke sana. Singkat cerita dari situ kita kembalikan baik-baik ke sana, ya kan? Nah, kita datang ke sana bicara maunya kayak gimana sih? Kok sampai kayak gini? Apa ceritanya? Ya kan? Dia bilang enggak, kok kayak gini-gini, dianya aja yang permintaannya banyak atau segala macam, apalah kayak gitulah dibilang kan. Ya wajar lah karena ini memang ibu hamil kan. Ya. Nah, terus di sana kita dapat berita juga, ya kan? Kita dapat berita juga, bahkan dari dia juga dapat berita bilang dia memang statusnya masih kerja. Cuman jiwanya dia tuh jiwa pemalas. Siapa? Ini manusia ini. Jiwa pemalas. Judi. Bahkan dia bilang, bahkan dia sendiri juga emosi sama dia, bahkan dipukul sampai sama sapu. Gak akur sebenarnya. Biar dia ini sebenarnya mereka Ada sering bentrok. Tapi tetap Ini masih ya, tapi tetap itulah begonya ini masih. Terus udah gitu dia ini pemalas, terus pergaulan lingkungannya itu dia narkoba, judi online gitu bilang. Bahkan sampai mohon maaf ya Mbak Novi ya, dia sendiri buka pengakuan kalau manusia ini suka main cewek online, micet. Dari lahir anak itu sampai empati, sampai ini nggak ada yang namanya dia ngerawat ngasih makan, nggak ada. Empati aja si Opung ini, mamanya yang bikin empati untuk anaknya, untuk dia masak untuk anaknya aja nggak ada. Bagaimana kita mau nyerahkan anak itu ke dia, ya kan? Nggak mungkin kita bebanin orang tua kita lagi untuk ngurus anaknya dia. Maaf kata ya, ini perempuan kerjaannya beranak doang, ngurus nggak mau. kemarin ngomongnya, biar tahu kalian kemarin mau ngambil si Joy, kok si kompak itu mau ngambil si Joy. Datang ngomong nih yang satu, kompak dia. Ya lama kemudian si kompak itu ngambil, saya sudah capek mengurusnya. Lah, kok itu nggak sama cucu? Iyalah, mamanya nggak jelas. Jadi mau ngambil itu kau? Iya, biar kujual. No.